Tapi nggak segampang kelihatannya ya guys. Butuh latihan bertahun-tahun supaya bisa parkirin pesawat dengan baik. Kesalahan dalam memberikan arahan dari marshaller tentu ada akibatnya. Misalnya, salah posisi parkir hingga kerusakan bagian dari luar pesawat. Selama bertugas, marshaller menggunakan gerakan tubuh dan sinyal-sinyal visual buat berkomunikasi dengan pilot guys, such as bendera, tongkat, ataupun lampu. Dari setiap kode gerakan tubuh, ada maknanya masing-masing loh guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian di Cockpit Talk. Di video kali ini, aku akan bahas tentang marshaller atau yang biasa dipanggil dengan tukang parkir pesawat. Pasti kalian sering lihat dong, pas pesawat mau landing. Nah, kita bahas semua di sini ya. So, buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Marshaller adalah sebutan untuk orang yang bertugas mengarahkan pilot buat mengeluarkan pesawat dari apron maupun memarkirkan pesawat setelah landing, guys. Profesi ini merupakan bagian dari ground handling atau manajemen pesawat ketika berada di darat. Apa sih tugas dan tanggung jawab marshaller? Well, secara umum, mereka yang akan mengarahkan pilot untuk mengeluarkan pesawat dari apron. Lalu, mengarahkan pilot untuk parkir pesawat di tempat yang tepat. Mereka juga memastikan parking stand yang digunakan udah steril dan aman dari FOD atau Foreign Object Damage dan GSE atau Ground Support Equipment. Lalu, memastikan sayap pesawat yang akan parkir enggak akan bertabrakan dengan sayap pesawat lainnya yang ada di samping kiri dan kanan pesawat. Dan yang terakhir, menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Tapi nggak segampang kelihatannya ya guys. Butuh latihan bertahun-tahun supaya bisa parkirin pesawat dengan baik. Kesalahan dalam memberikan arahan dari marshaller tentu ada akibatnya. Misalnya, salah posisi parkir hingga kerusakan bagian dari luar pesawat. Selama bertugas, marshaller menggunakan gerakan tubuh dan sinyal-sinyal visual buat berkomunikasi dengan pilot guys, such as bendera, tongkat, ataupun lampu. Dari setiap kode gerakan tubuh, ada maknanya masing-masing loh guys. Oke, aku peragain beberapa ya guys. Yang pertama ada say hello. Ini jadi aba-aba marshaller buat ngasih tahu pilot di mana ia berdiri dan parking stand yang akan digunakan. Yang kedua ada display. Nah, ini artinya marshaller kasih info tempat atau parking stand kepada pilot yang akan digunakan pesawat untuk parkir. Yang ketiga, ada move ahead. Instruksinya seperti ini. Nah, instruksi ini artinya pilot tetap menjalankan pesawat dan dalam keadaan lurus dengan apron line. Next, ada slow down. Aba-abanya seperti ini, guys. Jadi, aba-aba ini buat ngasih tahu pilot kalau stop line sudah dekat dengan roda depan pesawat, jadi pilot harus pelan-pelan. Dan yang terakhir ada all clear. Seperti ini guys, aba-abanya. Nah, kalau ini tanda marshaller kasih tahu kalau pesawat udah selesai diparkir. Itu ya guys, beberapa gerakan yang biasa marshaller kasih kode ke aku atau ke pilot lainnya. Nah, profesi lainnya yang termasuk ke dalam ground handling adalah melayani penumpang atau handling passenger. Tugasnya menangani alur penumpang mulai dari reservasi tiket, check-in counter, sampai mencetak boarding pass, sekaligus mengecek data penumpang yang menuju ke boarding gate. Selain itu, ada juga services officer yang bertanggung jawab memberikan layanan ekstra bagi penumpang umum dan disabilitas sampai dengan VIP. Service officer sendiri harus cekatan nih ketika penumpang membutuhkan bantuan, termasuk bagi penumpang yang memerlukan perlakuan khusus, seperti misalnya tamu penting atau pejabat tinggi. Semua kebutuhan dari segi kargo, mail, dan lainnya juga jadi bagian dan tanggung jawab services officer untuk memastikan bahwa segalanya sudah terpenuhi. Kalau kita perhatikan lagi, di setiap bandara pasti ada ruang lost and found, guys. Nah, ruangan ini jadi salah satu destinasi bagi penumpang yang mengalami resiko kehilangan barang karena alasan tertentu.
Lost and found staff juga salah satu profesi yang berkaitan dengan ground handling, guys. Oke, jadi kalau kamu ngerasa kehilangan barang, nggak perlu panik dulu ya guys. Karena semua terminal penumpang pesawat itu dilengkapi dengan CCTV, yang tentunya memantau seluruh pergerakan. Selain itu, kamu bisa menemui personal customer service yang ada di setiap terminal untuk membantu kamu memproses laporan kehilangan barang. Kalau sudah ditindaklanjuti, kamu cukup bawa ID untuk klaim dan mengisi berita acara serah terima. Setelah itu, petugas akan bantu kamu untuk mengklaim barang hilang tersebut. Asalkan barang yang hilang bukan merupakan barang yang ditahan atau dilarang untuk dibawa terbang ya guys. Next, ada yang namanya Aviation Security atau AFSEC, alias petugas keamanan penerbangan yang tugasnya menjamin keamanan dan keselamatan penumpang selama berada di area bandara, termasuk memastikan tidak ada senjata berbahaya, senjata tajam, maupun bahan peledak yang bisa membahayakan penumpang. Selain mengurus teknis perawatan pesawat, petugas keamanan bandara juga bertanggung jawab untuk menjaga kondisi bandara tetap kondusif dari ancaman penumpang yang terindikasi berbahaya atau kriminal, guys. Next, ada yang namanya Air Traffic Controller atau pemandu lalu lintas udara. Meski nggak ikut terbang bareng pilot, tapi pekerjaan ini sangat penting loh guys dalam sistem operasional penerbangan pesawat. ATC atau Air Traffic Controller dilatih secara profesional untuk memandu pilot, mengkonfirmasi kondisi cuaca, dan memberikan aba-aba kepada marshaller untuk mastiin proses take off, landing, dan nggak ada kendala. So, dari sini kita bisa lihat ya, kalau beban kerjanya juga cukup besar dan punya resiko tinggi guys. Karena kesalahan sedikit aja bisa berakibat fatal bagi pilot maupun seisi penumpang pesawat. Oke, petugas ATC bekerja di atas menara bangunan tertinggi di area bandara, guys. Di sanalah mereka berkomunikasi dengan pilot menggunakan bahasa khusus yang sebagian besar nggak dimengerti oleh penumpang, atau biasa kita sebut dengan radio telephony. Di dalam menara ATC tersebut, ada 3 bagian utama yang punya tugas penting. Yang pertama, Aerodrome Controller, yang bertugas untuk mengatur laju terbang pesawat saat take off maupun parkir di apron. Yang kedua, ada Approach Controller. Mereka ini yang memberikan izin pesawat untuk mendarat. Dan yang ketiga, ada Area Controller. Tugasnya memantau posisi pesawat dan jadi pusat kendali komunikasi antara petugas dan pilot yang sedang menerbangkan pesawat. Termasuk mengawasi level ketinggian atau memonitor kecepatan pesawat supaya tidak terjadi crash. Selain ATC, ada yang namanya AME atau Aircraft Maintenance Engineer. Singkatnya, petugas AME ini punya tanggung jawab untuk memastikan kelayakan pesawat untuk beroperasi sekaligus menyelesaikan masalah teknis pada pesawat, guys. Secara umum, pesawat jet komersil bisa terbang sampai usia 30 tahun, guys. Namun perlu diketahui ya, tolak ukur pesawat layak terbang atau tidak bukan cuma dari tahun, tapi seberapa sering sebuah pesawat telah mengalami tekanan udara di angkasa. Ini dihitung mengacu pada seberapa banyak take off dan landing oleh pesawat tersebut. Biasanya, pesawat untuk perjalanan jauh itu lebih awet dan bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih lama dibanding dengan pesawat yang menempuh perjalanan pendek. Kok bisa? Alasannya, karena perjalanan pendek menjadikan sebuah pesawat itu harus melakukan lebih banyak take off dan juga landing. Jadi, semakin sering sebuah pesawat take off dan landing, maka semakin mudah pesawat tersebut mengalami kelelahan atau failure, baik pada badan maupun sayap yang mengalami keretakan. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, pesawat dapat diistirahatkan sejenak di bengkel pesawat. Nggak cuma berpatokan pada siklus tekanan yang dialami pesawat, tapi jenis pesawat juga mempengaruhi masa pakai pesawat terbang tersebut ya guys. Peraturan pemerintah sendiri melalui Kementerian Perhubungan nomor 115 tahun 2020 menyebutkan bahwa batasan maksimal usia pesawat di Indonesia itu diatur sesuai ketentuan pabrik ya guys. Sehingga setiap maskapai penerbangan dalam menentukan masa pakai pesawat terbangnya disesuaikan dengan jenis pesawat yang digunakan. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah atau kalian bisa tanya aku di sosial media aku yang lain such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like,
share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian tuh mau tahu apa sih tentang dunia aviasi? Dan pastinya aku akan bahas di next video. So, thank you guys for watching and have a safe flight!